Satu, dua, tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa setiap Bamega TV, TV-nya orang Kota Baru, TV yang visioner untuk kita semua. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya, seorang legislator muda, milenial, aktif di sosmed, ya, beberapa kali viral di media online. Beliau menyamar jadi orang biasa, ya, ke Dukcapil, hari ini juga di BPJS, ya kan. Selamat malam Bung Robi. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Baik. Nah, kemarin mungkin sudah 2 tahun kita lihat, ya, ada di sosial media, ya, seorang legislator menawarkan sebuah program beasiswa KIP kuliah. Ya, saya juga di kampus melihat, wah, ini kok ada anggota legislatif ngurusi KIP kuliah gitu loh. Nah, satu sisi juga sangat positif. Nah, oleh karena itu khususnya kepada adik-adik kita yang sebentar lagi mau lulus, ini informasi yang menarik. Dan juga Bapak Ibu sekalian, para orang tua, pemirsa sekalian, apa itu kuliah dan bagaimana sih Bung Robi ini memfasilitasi untuk beasiswa melalui KIP kuliah dan bagaimana prosedurnya, ya, kita akan bahas bersama. Oke, langsung gimana Bung Robi sudah ada tentang KIP kuliah ini? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pemirsa Bamega TV ya. Pak Ibnu apa Bang Ibnu? Ya boleh. Apa aja Bang, boleh ya. boleh. Pak Ibnu aja. Boleh. Jadi gini, saya histori saya itu memang posisi dan berada di pelosok. Bakau habis itu dia notabene untuk datang ke Kota Baru, apalagi ke Banjarmasin, itu membutuhkan waktu yang istilahnya tidak sedikit. Artinya kita jauh di pelosok lah. Ya. Secara otomatis sumber daya manusia kami di pelosok itu ini, Ya. jadi rata-rata setelah SMP berhenti dan bekerja, SMA berhenti dan bekerja. Sangat minim sekali, bahkan istilahnya di dalam satu desa itu hanya beberapa orang yang mempunyai gelar sarjana. Ya. Saya duduk di legislatif, upaya nih, apa yang bisa saya lakukan dengan kapasitas saya sebagai anggota dewan. Saya nggak punya uang, cuman ada cara nggak yang bisa kita lakukan? Ada cara nggak yang bisa kita lakukan? Kita berusaha mencari beasiswa apa yang bisa kita lakukan. Sampailah kita pada komunikasi bahwasannya pemerintah pusat, ya, lewat LLDP membuka ruang untuk program, kalau dulu namanya bidik misi, benar, ya. Misi, atau 2 tahun ini namanya berubah menjadi KIP kuliah, ya, kuliah. Kartu Indonesia Pintar kuliah. Nah, berawal dari komunikasi itu ternyata LLDP memberikan beasiswa kepada kampus-kampus perguruan tinggi yang ada di Kalimantan. Kita stop Kalimantan. Dan secara otomatis kampus ataupun perguruan tinggi ini kan tidak mungkin masuk sampai ke pelosok-pelosok. Oke, kalaupun istilahnya ada informasi sosialisasi bahwasannya perguruan tinggi ini membuka bidik misi atau KIP kuliah, ya paling hanya sebatas informasi saja. Anak-anak ataupun masyarakat untuk mengakses informasi ini cukup tahu, tapi secara detailnya tidak mungkin istilahnya perguruan tinggi memberikan sebuah pemahaman. Satu orang nanti bertanya dijelaskan, satu orang bertanya dijelaskan satu-satu kan. Paling nanti kalau memang kamu mau informasi lebih lanjut, datang saja nih ke perguruan tinggi, nanti kita jelaskan. Paling kan intinya seperti itu. Nah, dari hal itulah istilahnya saya mencoba. Saya ini ikut membantu jadinya nih. Saya ikut membantu perguruan tinggi
supaya mencari bibit-bibit mana nih anak-anak yang ada di pelosok yang bisa kita Akses program itu, ya. intinya seperti itu, yang bisa kita ajak dan kita berikan pemahaman bahwasanya kamu ini harus kuliah nih, harus sekolah, harus segala macam, ini ada program nih. Sayang istilahnya tidak kita manfaatkan. Yang penting kamu punya niat saja dan kamu memang layak dibantu karena memang keterbatasan ekonomi. Poinnya seperti itu, Pak Ibnu, terkait dengan bidik misi dan kuliah. Kenapa saya istilahnya ikut membantu terjun supaya anak-anak yang ada di dalam pelosok ini kan, di Senayan, Durian dan Pamukan Selatan atau segala macam ini bisa ikut juga nih dalam program ini, karena mindset pemahaman saya, mohon maaf nih ya, ada program secara otomatis yang dapat ya paling di dekat sini aja, di dekat kota segala macam, tidak akan terjangkau nih ke daerah yang tidak ada jaringan dan lain-lain. Nah, saya mempunyai staf juga, dan staf saya inilah yang membantu, bahkan mendatangi, ikut mensosialisasikan kepada orang tua. Itu betul kita dorong nih lah, ya 2 tahun saya ibaratnya berbuat membantu perguruan tinggi supaya lewat tip kuliah ini supaya dapat bahwasanya ini adalah anak yang layak untuk kita sekolahkan, karena memang latar belakang dia ini anak yatim piatu, anak yang memang tidak mampu, anak yang istilahnya memang dalam kondisi ekonomi yang istilahnya tidak bisa untuk kuliah secara terus. Nah, jadi gini. Ini kan tadi Bung Robi mengatakan 2 tahun ya, terjun memfasilitasi ikut mensukseskan program pemerintah melalui bidik misi atau sekarang di kuliah. Dalam 2 tahun ini sudah ada berapa? Di tahun pertama ada berapa mahasiswa khususnya Kota Baru yang dapat mengakses melalui fasilitasi Bung Robi, dan kemarin 2020 berapa itu? Atau totalnya berapa itu sudah mendapatkan? Tahun 2019 kemarin, karena saya diberikan waktu dan ruang pada saat komunikasi dengan LLBK itu kurang dari 3 hari ya. Jadi sangat pendek sekali, sehingga saya bisa membantu anak-anak dari W3 hanya 9 orang di awal ya 2019. Dan istilahnya mereka pun bisa aktif sudah di perguruan tinggi. Di 2020 komunikasi kita dengan LLBK bahwasanya silakan buka ruang komunikasikan dengan beberapa perguruan tinggi atau segala macam. Saya bisa membantu 23 orang memfasilitasi di 2020. Di 2020 ya 23 orang. Ada peningkatan berarti ya, dari awal 9 orang ke 2023 ya. Dan itu Pak Ibnu, murni memang anak-anak yang orang tuanya banyak yang meninggal ya, bapak atau ibunya sebagai tulang punggung meninggal. Nah, ini yang kita dorong nih, ayo kamu harus kuliah atau segala macam, kita ajari online, kita ajari orang tuanya pun bisa, atau keluarga besarnya pun kita berikan pemahaman, masuk di aplikasinya kita ajari, apa yang harus disiapkan diajari semuanya. Jadi secara detail memang kita bantu ya, kita bantu sehingga mereka pun ada keyakinan bahwasannya ya ini adalah jalan dan langkah untuk kuliah. Nah itu kan kalau kita melihat di Facebooknya Bung Robi itu kan mengatakan tuh untuk dapil 3 dapilnya, nah istilah khusus. Nah ini kan apakah itu tidak mempersempit katakanlah kesempatan juga. Jadi kalau kita bicara Kota Baru kan ada 21 kecamatan, 20 berapa ada tambahan kemarin ya? 22. Ada 22. Nah, kan tidak harus juga kan kalau prioritas konstituen dapil sana oke, tapi kan tidak juga kan kalau ada yang dari mungkin daerah selatan, Lontar atau daerah Pulau Timur yang juga ingin mengakses melalui Bung Robi, gimana kira-kira itu? Jadi gini, supaya pemirsa dan menjadi tetap beasiswa kuliah atau bidik misi ini kan
tiketnya bukan hanya kepada saya nih untuk mendapat yang justru saya ini hanya ikut membantu memfasilitasi perguruan tinggi lah yang istilahnya sebenarnya mendapatkan tiket itu ya atau diisi dari LLDP atau kepanjangan tangan daripada pemerintah. Nah, kenapa saya ambil di Dapil 3? Agar saya bisa membantu mengkomunikasikan secara lanjutan syarat-syarat yang harus dibuat. Ya. Contoh, bagaimana mereka membuat surat keterangan tidak mampu? Ya. Bagaimana gini? Salah satu syarat untuk mendapatkan program kuliah, yang pertama kan dia haruslah berdasarkan orang tuanya terdaftar di DTKS. Ya, TKS. Ya, DTKS yang mana orang tuanya itu memang mendapatkan program bantuan daripada pemerintah pusat seperti misalnya program PKA ya. segala macam. Nah, bagaimana bagi masyarakat yang datang dia di DTKS ini tidak ada, dia tidak mendapatkan program daripada pemerintah pusat. Ya, raskinnya dia tidak dapat, BLT-nya dia tidak dapat. Tapi secara khusus kita lihat, memang masyarakat itu masyarakat miskin dan tidak mampu. Anaknya ada berkeinginan untuk kuliah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan program atau kuliah ini? Yaitu tadi dengan mengkomunikasikan dengan kepala desa bahwasanya Pak Kades mohon buatkan SKTM-nya, surat keterangan tidak mampunya. Walaupun dia orang tuanya ini tidak masuk di dalam DTKS sebagai penerima bantuan daripada pemerintah pusat, tapi lewat SKTM ini kita bisa meyakinkan LLDP bahwasanya si anak adalah orang yang layak Untuk mengakses program ini. kuliah. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa saya hanya memfasilitasi teman-teman atau adik-adik yang ada di Dapil 3, karena saya ingin komunikasi lanjutan terkait dengan syarat, baik itu dengan Pak Kadesnya, dengan camatnya atau segala macam secara langsung, karena kan secara otomatis dapil saya pun lebih kekeluargaan, lebih akrab ataupun lebih nyaman ya kepada mereka untuk meminta bantuan terkait dengan surat-surat. Oke. Ya, jadi kalau kita amati apa yang kita simak ya pemirsa ini, ya, Bung Robi ini sebenarnya bukan beliau ini dapat jatah dan dibagi-bagi, tapi beliau memposisikan diri sebagai katakanlah legislator yang memiliki konstituen dan harus peduli terhadap masyarakatnya, memfasilitasi ya untuk agar masyarakat bisa mengakses program. Karena meskipun semua sudah jelas, apalagi sekarang sudah digital, tapi seperti di Bung Robi katakan tadi, di lapangan ternyata masih banyak hal-hal teknis yang harus didampingi, yang harus dimiliki oleh masyarakat yang untuk mengakses dana kuliah. Nah itulah bedanya legislator dari aktivis. Jadi dia bisa melihat ini sebenarnya sih. Ya, saya juga apresiasi ya, ini satu program nasional, program pemerintah, ya kan? Nah, jadi ini sebagai legislator ikut membantu. Memang di kampus juga kita udah jalan, karena sekarang tadi juga kita tes kit kuliah di Protek berapa lebih 100 yang mendaftar. Tapi ya nanti Bung Robi juga dengan yang akses dari Bung Robi ikut membantu. Nah itu jadi itu ya, jadi ini luar biasa ya. Jadi tidak sekedar legislator milenial viral, tapi memang ada aksi nyatanya. Nah, apalagi sekarang di penganggaran APBD kita karena sistem buku itu nggak bisa ya, nggak ada nomenklatur ya. Untuk SMA sarjana ke atas ya karena cuma SMP kan APBD kita APBD. Nah, jadi paling sebuah program itu memang ya. Jadi paling tidak melalui program kit kuliah ini masih bisa ini ya. Kita bisa lakukan upaya-upaya strategis lah ini. Ya. Yang penting istilahnya anak-anak bisa mengakses untuk bisa kuliah. Ya. Nah, harapan Bung Robi sendiri untuk generasi muda Kota Baru khususnya nih, bagaimana khususnya warga dapil Bung Robi untuk kedepannya apa lagi selain aplikasi kuliah ini untuk pengembangan SDM gitu ya, meningkatkan IPN kita juga
meningkatkan daya saing terhadap masyarakat ya, tidak hanya konstituel di dapil 3 ya, dapil 3 tapi cuma Kota Baru. Apalagi adakah visi atau program yang akan dilakukan dalam rangka ikut mensukseskan peningkatan SDM ini? Sebelum saya masuk ke sana, saya mau menjawab dulu terkait kenapa dapil 3 saja yang ibaratnya kita pastikan. Jangan khawatir bagi masyarakat yang ada di dapil 1, dapil 2, dapil 4 khususnya ya, pada umumnya. Adik-adik silahkan datang ke perguruan tinggi, sedikit maupun di Poltek, Kabupaten Kota Bogor. Di sana juga terbuka, nanti akan diseleksi. Sama, saya juga akan menyeleksi nih. Kan tidak mungkin kita memberikan tiket tadi kepada orang yang mampu, yang mampu. Yang kita bantunya adalah orang yang memang tidak mampu, kita fasilitasi. Nanti kita komunikasikan kepada perguruan tingginya atau segala macam. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi, kita berusaha untuk mengkomunikasikan kepada LLD agar tingkat bidik misi atau kuliah di kabupaten kita ini bisa lebih meningkat. Tiap tahun bisa lebih, istilahnya mungkin yang 2019 kemarin mungkin 50%, di 2020 kemarin naik lagi lebih dari 100%. 2021 ini ya, kita akan coba lagi minta, ya siapa tahu bisa 200% lagi kenaikannya ya, itu harapan kita. Nah, program apa yang bisa saya lakukan, ikut membantu daerah khususnya ya, yang istilahnya bisa meningkatkan kesejahteraan ya, kepada masyarakat. Saya memang namanya kita di legislatif, kita ini kan kapasitas kita ini kan tidak mempunyai uang. Artinya kita mempunyai uang untuk mendapatkan program-program sesuai dengan keinginan kita kan sangat sulit ya. Ditambah lagi keuangan daerah kita yang sangat tinggi, 1,5 triliun itu kan pure bukan hanya untuk membangun jalan, membangun jembatan, tapi kan lebih banyak juga untuk menggaji pegawai, belanja-belanja rutin yang istilahnya dilakukan, membayar listrik dan segala macam. Nah, kita itu untuk infrastruktur dan lain-lain itu separuh daripada anggaran daerah. Jadi untuk mencakup seluruh Kabupaten Kota Baru yang notabene seperempat daripada hasil ini, saya rasa sangat-sangat sulit untuk masuk ke sana. Sementara kalau mau kita andalkan, kan Dewan mempunyai program apa segala macam dan aspirasi apa segala macam. Ya, 1 miliar sampai 1,5 miliar itu bisa apa sih? Ambulan aja 275 ya. Kalau ibaratnya kita bagi-bagi untuk masing-masing desa, ya dalam 1 tahun paling 4 misalnya ya, udah 1 miliar tuh. Belum lagi kita ibadah, tempat ibadah dan lain-lain kan yang harus kita lakukan sebagai pertanggungjawaban kita kepada dasi. Jadi kalau bicara apa yang harus saya lakukan sangat-sangat sulit ya. Paling yang bisa kita lakukan adalah program Pak Bupati ini bagus ya buat masyarakat. Kalau memang ibaratnya program Pak Bupati ini bagus buat masyarakat, harus kita dukung. Jalan satu-satunya seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ibaratnya mindset kita berpikir, apalagi di Dewan itu ada 35 orang ya, kita mau ke sini, nanti yang 30 orang maunya ke sini ya tetap kita kalah ya. Jadi kita memang tidak bisa, wah saya ini yang lebih prioritas atau segala macam, tidak bisa seperti itu. Walaupun seandainya dapil saya ini prioritas misalnya seperti itu ya, jalannya luar biasa hancurnya apa segala macam, bahasanya gitu itu. Oke, 7 dewan di dapil 3 memang sepakat. Pokoknya PUPR harus menggarap jalan ini. Ya tapi kalau memang banyak dewan yang lain 25, oh harus menggarap daerah lontar ya tetap salah, ada beda. Konsepnya seperti itu ya. Baik. Nah itu tadi tambahan informasi ya berkenaan kinerja dari khususnya Bung Robi masih dapil 3 dan termasuk antusiasmenya untuk tetap berkontribusi dalam PTSDM. Nah jadi intinya untuk adik-adik ya yang ingin melanjutkan kuliah ya, untuk dapat mengakses program bukti kuliah, jadi bisa
Bung Robi juga punya staf ya yang Siap. untuk menghandle langsung, difasilitasi, dibantu, ada hal teknis berkenaan dengan surat menyurat, keterangan, ada trouble-trouble mengenai data. Nah itu akan difasilitasi. Nah mungkin terakhir sebelum kita tutup ada closing statement dari Bung Robi khususnya kaitannya dengan program KIT kuliah ini dan bagaimana harapannya untuk generasi muda Kota Baru ya sehingga ke depan SDM kita semakin unggul dan kita berdaya saing dan kita bisa menjadi tuan rumah di Banua sendiri. Oke, saya berpesan bukan hanya kepada adik-adiknya adik jati, tapi seluruh kabupaten kota Baru ya, pada umumnya. KIT kuliah ini adalah program daripada pemerintah pusat. Artinya anggaran ini bukan anggaran dari kabupaten, bukan anggaran dari provinsi, tapi anggaran dari pusat. Betul-betul manfaatkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekarang yang bisa kami harapkan ya, kemauan adik-adik aja ya, kemauan adik-adik yang istilahnya mau sekolah atau tidak. Karena KIT kuliah ini selain istilahnya biaya kuliahnya sampai wisudanya gratis Dan ada biaya dan hidup loh. setiap bulan dapat. yang dibayarkan 6 bulan sekali juga mendapatkan uang saku ya 700.000 per bulan. Jadi kalau satu semester itu 4.200.000 yang masuk langsung ke dalam mahasiswanya. Nah, sayang sekali kalau memang istilahnya tidak dimanfaatkan. Memang kalau pendaftaran atau segala macam tidak semuanya gratis ya. Contoh seperti alma mater atau Ya, segala macam. ya. Ini kan dipakai adik-adik mahasiswa yang punya. Ya, Secara otomatis kalau itu yang digunakan atau segala macam ya pasti bayar lah. Kalaupun adik-adik nanti wisuda atau segala macam, kalau nanti mau studio foto yang bagus Ya. atau segala macam, ya pastilah pas wisudanya nanti akan ada patungan tuh, karena ibaratnya ada sesi foto-foto, ya kan, acara atau segala macam, nyewa keyboard dan lain-lain, ya pastilah nanti ada iuran. Tapi kalau konsepnya bagi adik-adik yang memang tidak mampu atau segala macam, kesempatan ini sangat terbuka lebar ya. Di 2021 ini nanti ya di kuliah akan menjaring bagi lulusan yang 2021 dan 2020 ke belakang ya, 2020 ke belakang. Jadi bagi adik-adik, ayo sekarang saatnya kalian kuliah, karena kita tidak ingin Kabupaten Kota Baru ini diberikan kesempatan tapi tidak diambil secara maksimal. Saya kenapa memprioritaskan di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Grogol? Karena di Kabupaten Kota Baru ini memang sebenarnya ada 3, cuma yang istilahnya menjadi binaan LLD itu ada 2 ya, supaya 2 perguruan tinggi ini bisa hidup, termasuk di Tanah Grogol ya. Di sana ada sekolah tinggi ilmu ekonomi dan pertanian atau segala macam ya. Nah ini kita upayakan perguruan tinggi ini bisa istilahnya berkembang ya, memanfaatkan kuliah ini, dan yang poin lebih pentingnya adalah biaya hidup daripada anak-anak ini tidak terlalu besar juga gitu ya. Dan saya juga berharap kepada pemerintah daerah ya, saya juga akan mengkomunikasikan dengan teman-teman di Dewan nanti. Kita apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Ya, Ini meskipun kita, akses untuk betul, pembiayaan biaya tidak bisa lagi, tidak tapi bisa masih lagi, yang tapi lainnya. kita harus mencari cara, misal Ya. kita menyiapkan asrama di Asrama. kabupaten atau segala macam, sehingga anak-anak ini yang terbebani biaya kontrakan, Kos, sewa rumah, kos dan lain-lain, kalau memang ditanggung oleh daerah, ya kan, dengan adanya asrama bisa terminimalisir biaya daripada anak-anak ini. Ini yang juga istilahnya kita harapkan. Dan terakhir kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru, COVID-19 pandemi ini belum berakhir ya, sampai dengan hari ini peningkatannya masih tinggi khusus untuk Kabupaten Kota Baru. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru, adik-adik semuanya atau segala macam, patuhi protokol kesehatan ya, selalu gunakan masker, menjaga jarak, dan memastikan selalu membersihkan tangan dalam setiap
aktivitas. Mungkin ini Bang, sukses selalu untuk Bang Mega TV juga ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini untuk bicarakan terkait dengan titip kuliah. Kalaupun istilahnya ada kata-kata saya yang salah, ya kepada pemirsa Bang Mega TV dan kepada Bang Ibnu juga, Pak Ibnu, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bung Robi ya, anggota legislatur muda Perindo, dan satu-satunya loh di Kalsel ya yang dapat kursi. Jadi bisa dapat kursi gitu ya. Dan dengan aksinya berbagai aktivitas legislator dilakukan untuk membantu masyarakat, termasuk menciptakan program kuliah. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah 15 menit. 25. Wah. 25. Karena kan Disimpan aja Pak. konten YouTube ini kan kalau kita 15 sampai 20, ini orang nonton juga. Ada